Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita Belajar Bareng Yuk. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang KP04, kriteria perencanaan bangunan utama, poin kelima yaitu bangunan pembawa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Bangunan pembawa 5.1 pendahuluan. Dalam saluran terbuka, ada berbagai bangunan yang digunakan untuk membawa air dari satu ruas hulu ke ruas hilir. Bangunan-bangunan ini bisa dibagi menjadi dua kelompok sesuai jenis aliran hidrolisnya, yaitu satu, bangunan-bangunan dengan aliran subkritis, dan yang kedua, bangunan-bangunan dengan aliran superkritis. Contoh untuk kelompok bangunan pertama adalah gorong-gorong, bisa lihat pada gambar 5.1, kemudian flume gambar 5.2, ada talang gambar 5.3, dan sipon pada gambar 5.4. Contoh untuk kelompok kedua adalah bangunan-bangunan pengukur dan pengatur debit pada bab 2, bangunan terjun serta got miring. Kelompok subkritis, bangunan pembawa akan dibicarakan dalam pasal 5.2 sampai 5.5. Bangunan terjun dan got miring dalam pasal 5.7 dan 5.8. Oke, 5.2 kelompok subkritis. Oke, kita ngebahas yang subkritis dulu ya. 5.2.1 perencanaan hidrolis. Yang A, kecepatan di bangunan pembawa. Untuk membatasi biaya pelaksanaan bangunan pembawa subkritis, kecepatan aliran di bangunan tersebut dibuat lebih besar daripada kecepatan di ruas saluran hulu maupun hilir. Untuk menghindari terjadinya gelombang-gelombang tegak di permukaan air dan mencegah agar aliran tidak menjadi kritis akibat berkurangnya kekasaran saluran atau gradien hidrolis yang lebih curam, maka bilangan Froude dari aliran yang dipercepat tidak boleh lebih dari 0,5. Dengan istilah lain, rumus FR-nya, bilangan Froude-nya FR sama dengan VA per akar G kali A per B harus kurang dari 0,5. Yang mana FR adalah bilangan Froude, FA adalah kecepatan rata-rata dalam bangunan dengan satuan meter per detik, kemudian G adalah percepatan gravitasi dalam meter per detik pangkat 3, dan A-nya adalah luas aliran, serta B-nya adalah lebar permukaan air terbuka dalam meter. Kecepatan aliran rata-rata di saluran pembawa terbuka dapat dihitung dengan persamaan Strickler atau Manning. Untuk pipa sipon beraliran penuh, lebar permukaan air sama dengan 0, jadi bilangan Froude tidak bisa ditentukan. Kecepatan yang diizinkan di dalam pipa diakibatkan oleh optimasi ekonomis, bahan konstruksi, biaya mutu konstruksi, dan kehilangan tinggi energi yang ada. Untuk sipon yang relatif pendek, biasanya kecepatan larinya kurang dari 2 meter per detik. 5.2.2 kehilangan akibat gesekan. Kehilangan energi akibat gesekan dapat dihitung dengan persamaan berikut: delta HF sama dengan V kuadrat kali L per C kuadrat kali R. Yang mana rumus tersebut bisa sama juga dengan 2GL per C kuadrat kali R dikali dengan V kuadrat per 2G, di mana delta HF-nya adalah kehilangan akibat gesek dalam meter, kemudian V-nya adalah kecepatan dalam bangunan dalam satuan meter per detik, kemudian L adalah panjang bangunan dalam meter, R-nya adalah jari-jari hidrolis dalam meter, di mana R ini adalah A per P. Nah, A per P ini apa? A ini adalah luas basahnya meter persegi, dan P-nya adalah keliling basahnya dalam meter. C adalah koefisien Cz yang diperoleh dari rumus K kali R pangkat 1 per 6, di mana K adalah koefisien kekasaran Strickler meter pangkat 1/3 per dt. Lihat tabel 5.1 ini, tabel ini, dan G adalah percepatan gravitasi, di mana K-nya ini ditentukan dengan bergantung pada jenis bahannya.
Apakah dia bahannya baja beton kayu, tidak selesai baja atau pasangan batu dengan K masing-masingnya, baja beton 76, beton bentuk kayu tidak selesai 70, baja 80, dan pasangan batu 60. Kehilangan energi pada peralihan. Untuk peralihan dalam saluran terbuka, di mana bilangan flow aliran yang dipercepat tidak melebihi 0,5, kehilangan energi pada peralihan masuk dan peralihan keluar delta H masuk atau delta H keluar dinyatakan memakai rumus Borda. Dengan rumus Bordanya di delta H masuk sama dengan ini simbol E masuk kali VA min V1 kuadrat per 2G. Begitu pula dengan delta H keluarnya, di mana penjelasan rumusnya adalah ini E masuk keluar adalah faktor kehilangan energi yang bergantung kepada bentuk hidrolis peralihan dan apakah kehilangan itu pada peralihan masuk atau keluar. VA adalah kecepatan rata-rata yang dipercepat dalam bangunan pembawa dalam meter per detik. Kemudian V1 dan V2 adalah kecepatan rata-rata di saluran hulu atau hilir dalam meter per detik. Harga-harga faktor kehilangan energi untuk peralihan yang biasa dipakai dengan permukaan air bebas diperlihatkan pada gambar 5.1. Faktor-faktor yang diberikan untuk perencanaan ini tidak hanya berlaku untuk gorong-gorong, tetapi juga untuk peralihan talang dan saluran flume pembawa. Dalam hal ini ada 3 tipe peralihan yang dianjurkan. Anjuran ini didasarkan pada kekuatan peralihan. Jika bangunan dibuat dari pasangan batu, jika peralihan itu dibuat dari beton bertulang, maka akan lebih leluasa dalam memilih tipe yang dikehendaki. Dan pertimbangan-pertimbangan hidrolik mungkin memainkan peranan penting. Bila permukaan di sebelah hulu gorong-gorong sedemikian sehingga pipa gorong-gorong itu mengalirkan air secara penuh, maka bangunan ini biasa disebut dengan sipon. Aliran penuh demikian sering diperoleh karena pipa sipon condong ke bawah di belakang peralihan masuk dan condong ke atas lagi menjelang sampai peralihan keluar. Kehilangan peralihan masuk dan keluar untuk sipon seperti ini atau saluran pipa pada umumnya lain dengan kehilangan untuk peralihan aliran bebas. Nah, ini dia gambar 5.1 koefisien kehilangan tinggi energi untuk peralihan dari bentuk trapesium ke segi 4 dengan permukaan air bebas dan sebaliknya dari Bosch dan Reining tahun 1981 dan Neidlcik tahun 1966. Berikut ini adalah koefisien kehilangan energinya ya. Koefisien kehilangan energinya untuk dari saluran yang berbentuk trapesium kemudian ke kotak. Ini koefisien masuk, ini koefisien keluarnya. Kemudian juga ini gambar 5.2 koefisien kehilangan energi untuk peralihan dari saluran trapesium ke pipa dan sebaliknya. Harga-harga E masuk dan L keluar untuk peralihan-peralihan yang biasa digunakan dari saluran trapesium ke pipa dan sebaliknya ditulis pada gambar 5.2. Alasan dianjurkannya penggunaan tipe-tipe tersebut adalah karena dipandang dari segi konstruksi tipe-tipe itu mudah dibuat dan kuat. Kita membahas ke bagian siku dan tikungan pada saluran ya. Bagian siku dan tikungan dalam sipon atau pipa menyebabkan perubahan arah aliran dan sebagai akibatnya perubahan pembagian kecepatan pada umumnya. Akibat perubahan dalam pembagian kecepatan ini ada peningkatan tekanan piezometris di luar bagian siku atau tikungan dan ada penurunan tekanan di dalam. Penurunan ini bisa sedemikian sehingga aliran terpisah dari dinding padat atau solid boundary dan dengan demikian menyebabkan bertambahnya kehilangan tinggi energi akibat turbulensi atau olakan. Nah, ini adalah peralihan aliran pada bagian siku. Ini ada bagian kontraksi pada bagian sini setelahnya ya.
Dan pada umumnya ada turbulensi ya kalau ada di tikungan ini seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Kehilangan energi pada bagian siku dan tikungan delta Hb yang jumlahnya lebih besar dari kehilangan akibat gesekan bisa dinyatakan sebagai fungsi tinggi kecepatan di dalam pipa itu, di mana delta Hb sama dengan Kb dikali VA kuadrat per 2G, di mana Kb adalah koefisien kehilangan energi yang harga-harganya akan disajikan di bawah. Nah ini dia, oke, harga KKB-nya ya. Bagian siku untuk perubahan aliran yang mendadak pada bagian siku, koefisien kehilangan KB ditunjukkan pada tabel 5.2. Harga-harga KB untuk profil persegi ternyata lebih tinggi daripada untuk profil bulat. Hal ini disebabkan oleh pembagian kecepatan yang kurang baik dan turbulensi yang timbul di dalam potongan segi 4 berikut ini harga-harga KB-nya ya. Untuk bagian siku sebagai fungsi sudut dan potongan. Ini potongannya apa? Bulat atau segi 4. Kemudian ini sudutnya. Kemudian ini harga KB-nya di 0,02, 0,03 dan seterusnya bergantung pada besarnya sudut belokan. Dan semakin besar belokannya maka dia harga KB-nya akan semakin besar harga kehilangan energinya ya, dan nilai KB-nya semakin besar maka implikasinya dengan nilai harga KB-nya semakin besar maka kehilangan energinya pun akan semakin besar. Kemudian tikungan. Kehilangan energi pada tikungan di dalam saluran pipa tekan atau konduit yang mengalirkan air secara penuh di samping kehilangan akibat gesekan dalam persamaan 5.2 dapat dinyatakan sebagai fungsi nilai banding RB per D, di mana RB adalah jari-jari tikungan dan D adalah diameter pipa atau tinggi saluran segi 4 pada tikungan tersebut. Gambar 5.4.A menyajikan harga-harga KB yang cocok untuk tikungan saluran berdiameter besar dengan tikungan 90 derajat. Gambar tersebut menunjukkan bahwa jika nilai banding RB per D melebihi 4, maka harga KB menjadi hampir konstan pada 0,07. Jadi, tikungan berjari-jari lebih besar tidak lebih menghemat energi. Untuk tikungan yang tidak 90 derajat, maka harga KB pada gambar 5.4.A dikoreksi dengan sebuah faktor yang disajikan. Pada gambar 5.4.B, harga ada faktor yang diberikan sebagai fungsi sudut alfa. Nah ini ya teman-teman ya, faktor koreksinya ya teman-teman ya. Gambar 5.4a harga-harga KB untuk tikungan 90 derajat pada saluran tertutup UHSBR. Nah ini yang 5.4.B ini adalah faktor koreksi untuk koefisien kehilangan pada tikungan di saluran tertutup. Bisa dilihat teman-teman, ini faktor koefisien kehilangan tikungannya KB-nya berapa, kemudian ini perbandingan RB per D-nya berapa. Kita misalkan perbandingannya adalah RB-nya itu kan jari-jari lengkung hingga ke as. Nah, D kapital ini adalah diameter dari atau D ini adalah lebar dari si penampang saluran. Kemudian misalkan angka tersebut adalah 2 ya, RB per D-nya 2, maka antar tarik garis ke sini, kemudian tarik lagi garis ke secara horizontal ke sumbu Y sehingga didapatkan nilai KB-nya. Ya, nanti ini diinterpolasi. Begitu pula untuk gambar 5.4.B-nya juga sama dilakukan hal yang serupa ya teman-teman ya. 5.3 standar peralihan saluran. Dinding bengkok sudah sering digunakan sebagai peralihan saluran dengan pertimbangan bahwa kehilangan masuk dan keluarnya kecil. Akan tetapi dianjurkan untuk memakai peralihan dinding tegak karena jenis ini lebih kuat dan pemeliharaannya mudah. Peralihan standar untuk saluran tekan adalah peralihan berdinding vertikal yang berbentuk kuadran silinder untuk peralihan dinding melebar bulat dengan sudut dinding kurang dari 45 derajat terhadap as saluran. Gambar 5.5 memperlihatkan standar peralihan ini. Geometri peralihan tersebut sama, baik untuk bangunan masuk maupun keluar, kecuali bahwa lindungan salurannya diperpanjang sampai ke sisi bangunan keluar untuk melindungi tanggul terhadap erosi. Panjang lindungan ini dan jari-jari lengkung peralihan dihubungkan dengan kedalaman air. Untuk kolam olak diberikan tipe peralihan pada gambar 5.5.D. Kemungkinan kombinasinya adalah
Ini ada mungkin jenis-jenisnya ya, jenis-jenis dari kombinasinya. Ini untuk gambar-gambarnya, nanti bisa dilihat oleh teman-teman ya. Kita lihat bareng-bareng deh nanti gambar-gambarnya, kombinasinya pokoknya seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian faktor-faktor kehilangan energi untuk standar pelarian adalah E masuk sama dengan 0,25 dan E keluar sama dengan 0,5 atau 5,5 D keluarnya sama dengan 1. Umumnya dengan peralihan tipe ini, kehilangan tinggi energi menjadi begitu kecil hingga hampir boleh diabaikan. Akan tetapi untuk menutup kehilangan kecil yang mungkin terjadi seperti yang diakibatkan oleh gesek pada bangunan, turbulensi akibat celah-celah pintu dan sebagainya, diambil kehilangan tinggi energi minimum 0,0 meter di bangunan-bangunan saluran yang membutuhkan peralihan. Untuk jembatan-jembatan tanpa pilar tengah, kehilangan minimum tinggi energi ini dapat dikurangi sampai 0,03 meter. 5.4 gorong-gorong. 5.4.1 umum. Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air seperti dari saluran irigasi atau pembuang melewati bawah jalan air lainnya, biasanya saluran bawah jalan atau jalan kereta api. Gorong-gorong mempunyai potongan melintang yang lebih kecil daripada luas basah saluran hulu maupun hilir. Sebagian dari potongan melintang mungkin berada di atas muka air. Dalam hal ini, gorong-gorong berfungsi sebagai saluran terbuka dengan aliran bebas. Pada gorong-gorong aliran bebas, benda-benda yang hanyut dapat lewat dengan mudah. Tetapi biaya pembuatan umumnya lebih mahal dibandingkan gorong-gorong yang tenggelam. Seluruh potongan melintang berada di bawah permukaan air. Dalam hal gorong-gorong tenggelam, seluruh potongan melintang berada di bawah permukaan air. Biaya pelaksanaan lebih murah, tetapi bahaya tersumbatnya lebih besar. Nah, berikut ini teman-teman ya, gambar dari gambar 5.5. Nah, ini yang dimaksud dengan kombinasi tadi ya, gambar 5.5A, yang ini 5.5B, 5.5C, dan 5.5D. Karena alasan-alasan pelaksanaan harus dibedakan antara gorong-gorong pembuang silang dan gorong-gorong jalan. Pada gorong-gorong pembuang silang, semua bentuk kebocoran harus dicegah. Untuk ini diperlukan sarana-sarana khusus. Gorong-gorong jalan harus mampu menahan berat beban kendaraan. Kemudian kita membahas kecepatan aliran pada gorong-gorong ya. Kecepatan yang dipakai dalam perencanaan gorong-gorong bergantung pada jumlah kehilangan energi yang ada dan geometri lubang masuk dan keluar. Untuk tujuan-tujuan perencanaan, kecepatan diambil 1,5 meter per detik untuk gorong-gorong di saluran irigasi dan 3 meter per detik untuk gorong-gorong di saluran pembuang. Ukuran-ukuran standar untuk gorong-gorong, hanya diameter dan panjang standar saja yang mempunyai harga praktis. Diameter minimum pipa yang dipakai saluran primer adalah 0,6 meter. Gambar 5.7 menyajikan dimensi dan detail khusus untuk pipa beton standar. Nah, ini gambar 5.7. Gambar 5.6 tentang perlintasan dengan jalan kecil atau gorong-gorongnya. Ini ada potongan A, ada potongan B, C, D, E, dan F-nya ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat ini nih potongannya ada di sini, yang A, yang B di sini, C di sini, D di sini, E dan F di sini. Nah, ini masing-masingnya adalah yang pertama gorong-gorong komposit tenggelam, kemudian ada gorong-gorong komposit tenggelam alternatif, dan ada gorong-gorong komposit aliran bebas.
Nah, ini kan tinggi muka airnya di sini, Nah, ini tenggelam semuanya berada di bawah saluran. Ini juga sama nih, tinggi muka airnya ada di sini. Nah, ini salurannya tergenang seluruhnya ya. Nah, kemudian ini gorong-gorongnya. Nah, ini tinggi muka airnya di sini, teman-teman. Kemudian gambar 5.7 di sini ada gambar tentang standar pipa beton. Seperti pada gambar ya, teman-teman ya. Penutup minimum. Penutup di atas gorong-gorong pipa di bawah jalan atau tanggul yang menahan berat kendaraan harus paling tidak sama dengan diameternya dengan minimumnya 0,6 meter. Gorong-gorong pembuang yang dipasang di bawah saluran irigasi harus memakai penyambung yang kedap air, yaitu dengan ring penyekat dari karet. Seandainya sekat penyambung ini tidak ada, maka semua gorong-gorong di bawah saluran harus disambung dengan beton tumbuk atau pasangan. Gorong-gorong segi empat. Gorong-gorong segi empat dibuat dari beton bertulang atau dari pasangan batu dengan plat beton bertulang sebagai penutup. Gorong-gorong tipe pertama terutama digunakan untuk debit yang besar atau bila dipentingkan adalah gorong-gorong yang kedap air. Gorong-gorong dari pasangan batu dengan plat beton bertulang sangat kuat dan pembuatannya mudah. Khususnya untuk tempat-tempat terpencil, gorong-gorong ini sangat ideal. Gambar 5.8 menyajikan contoh tipe gorong-gorong yang telah dijelaskan di atas. Nah, ini gambar 5.8 gorong-gorong segi 4 ya. Nah, atasnya dari penutup beton bertulang, kemudian ini dari pasangan batu. Kehilangan tinggi energi untuk gorong-gorong yang mengalir penuh. Untuk gorong-gorong pendek dengan panjangnya kurang dari 20 meter seperti yang biasa direncanakan dalam jaringan irigasi, harga-harga M seperti yang diberikan pada tabel 5.4 dapat dianggap sebagai mendekati benar, atau untuk rumus Q sama dengan mu A kali akar 2GZ, di mana Q adalah debit, mu-nya adalah koefisien debit dari tabel 5.3 ini, kemudian A adalah luas pipa dalam meter persegi, kemudian G-nya adalah percepatan gravitasi, dan Z-nya adalah kehilangan tinggi energi pada gorong-gorong dalam meter. Berikut ini adalah harga-harga atau koefisien dari mu dalam gorong-gorong pendek. Tinggi dasar di bangunan sama dengan saluran. Tinggi dasar di bangunan lebih tinggi daripada saluran. Ini sisinya dalam bentuk segi 4 atau bulat, kemudian ini mu-nya 0,8 atau 0,9. Untuk gorong-gorong yang lebih panjang dari 20 meter atau di tempat-tempat di mana diperlukan perhitungan yang lebih teliti, kehilangan tinggi energi berikut dapat diambil. Nah, ini kalau misalnya lebih dari 20 meter ya, kehilangan masuknya delta masuk sama dengan E masuk dikali VA min V kuadrat per 2G, sedangkan kehilangan akibat geseknya adalah delta HF sama dengan CF dikali V kuadrat per 2G, atau bisa juga sama dengan V kuadrat L per C kuadrat R, di mana C ini adalah K kali R pangkat 1/6 dan K adalah koefisien kekasaran dari Stigler. K sama dengan 1 dan N-nya sama dengan 70 untuk pipa beton. Dan R adalah jari hidrolis diperoleh dari untuk ini ya, kalau pipa bulat berdiameter D maka R-nya sama dengan 1/4 D, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau R adalah panjang pipa, V-nya adalah kecepatan aliran dalam pipa, dan VA adalah kecepatan aliran dalam saluran. Kemudian ada kehilangan keluar, delta keluar sama dengan E keluar dikali VA min V kuadrat per 2G. Standar ukuran dan pengulangan gorong-gorong segi 4. Pertama, kita harus melakukan analisis pembebanan ya teman-teman ya. Perhitungan struktur didasarkan pada asumsi tanah lunak yang umumnya disebut highly compressible, dengan mengambil hasil pembebanan terbesar atau maksimum dari kombinasi pembebanan sebagai berikut. 1. Berat
sendiri gorong-gorong persegi beton bertulang. Pertama itu, yang kedua, beban roda atau muatan rencana untuk middle tire sebesar 5 ton. Yang ketiga, beban kendaraan di atas konstruksi gorong-gorong persegi ini diperhitungkan setara dengan muatan tanah setinggi 100 cm. Keempat, tekanan tanah aktif 5, tekanan air dari luar 6, tekanan hidrostatik. Yang ketujuh adalah asumsi kedalaman lapisan penutup tanah adalah sebesar 1 meter. Desain parameter yang digunakan untuk perhitungan struktur gorong-gorong seperti pada tabel 5.4 ini ya. Ini untuk desain pada gorong-gorong segi 4 atau box culvert yang lebih kita kenal dengan box culvert yang umumnya kalau di lapangan. Nah, ini parameternya, parameter Nah, ini berat jenisnya ya, berat jenis dari konkrit C, ini segini, ini untuk tanah kering, ini tanah jenuh. Nah, ini pembebanan kelas jalan, kelas 3, kemudian beban roda tengahnya 5 ton, koefisien kejutnya berapa? Selanjutnya itu kita merencanakan tentang penulangannya. Penulangan gorong-gorong beton bertulang ini dirancang sedemikian rupa sehingga 1. Diameter tulangan yang digunakan 16 mm dan 12 mm. 2. Bentuk atau ukuran segmen penulangan sederhana, praktis, dan dapat dipakai pada beberapa segmen gorong-gorong, serta beratnya pun diperhitungkan sedemikian rupa sehingga mudah dirakit atau dipasang dan diikat. Yang ketiga, pembengkokan dan penempatan tulangan direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan pemakai jalan bila penutup beton pecah karena benturan keras atau aus. Ujung tulangan tidak ada menonjol ke permukaan lantai kendaraan. Kemudian kita masuk kepada poin dasar-dasar pelaksanaan. Konstruksi gorong-gorong persegi beton bertulang ini dirancang dengan cara pengecoran di tempat menggunakan perancang sementara dan backcasting yang harus dibongkar segera setelah kekuatan beton tercapai, yaitu umur beton kurang lebih 28 hari. Panjang gorong-gorong persegi merupakan lebar jalan ditambah 2 kali lebar bahu jalan dan 2 kali tebal dinding sayap. Konstruksi gorong-gorong persegi beton bertulang ini direncanakan dapat menampung berbagai variasi lebar perkerasan jalan, sehingga pada prinsipnya panjang dari gorong-gorong persegi adalah bebas, tetapi pada perhitungan volume dan berat besi tulangan diambil terbatas dengan lebar perkerasan jalan yang umum, yaitu 3,5, 4,5, 6, dan 7 meter. Ini dia gambar tabel 5.5 ya, tentang standar penulangan untuk gorong-gorong segi 4 tipe single. Berikut ini penulangannya teman-teman. Kedalamannya dianggap 1 meter, kemudian juga ini box culvert. Nah, ini ada dimensinya. Tiap ini sudah ada ininya ya, perhitungannya dimensinya sekian, dimensi debitnya berapa, kemudian ukurannya berapa sudah ada dalam tabel ini. Jadi bisa mempermudah teman-teman dalam merencanakan penulangan dan dimensi dari gorong-gorongnya. Lanjutannya, penulangan gorong-gorong segi 4 tipe double. Yang double, oke, selanjutnya ke sipon. Secara umum, sipon adalah bangunan yang membawa air melewati bawah saluran lain, biasanya pembuang atau jalan. Pada sipon, air mengalir karena tekanan. Perencanaan hidrolis sipon harus mempertimbangkan kecepatan aliran. Kehilangan pada peralihan masuk, kehilangan akibat gesekan, kehilangan pada bagian siku sipon, serta kehilangan pada peralihan keluar. Diameter minimum sipon adalah 0,6 meter untuk memungkinkan pembersihan dan inspeksi. Karena sipon hanya memiliki sedikit fleksibilitas dalam mengangkut lebih banyak air daripada yang direncanakan, bangunan ini tidak akan dipakai dalam pembuang. Walaupun debit tidak diatur, ada kemungkinan bahwa pembuang mengangkut lebih banyak benda-benda hanyut. Agar pipa sipon tidak tersumbat dan tidak ada orang atau binatang yang masuk secara kebetulan, maka mulut pipa ditutup dengan kisi-kisi penyaring atau trash bag. Biasanya pipa sipon dikombinasikan dengan pelimpah
tepat di sebelah hulu agar air tidak meluap di atas tanggul saluran hulu. Di saluran yang lebih besar, sifon dapat dibuat dengan pipa rangkap atau double barrels guna menghindari kehilangan yang lebih besar dalam sifon. Jika bangunan itu tidak mengalirkan air pada debit rencana, pipa rangkap juga menguntungkan dari segi pemeliharaan dan mengurangi biaya pelaksanaan bangunan. Sifon yang panjangnya lebih dari 100 meter harus dipasang dengan lubang periksa atau manhole dan pintu pembuang jika situasi memungkinkan. Usia untuk jembatan sifon. Pemasangan sifon yang panjangnya lebih dari 100 meter memerlukan seorang ahli mekanik dan hidrolik. Poin 5. Poin 5.5.2 kecepatan aliran. Untuk mencegah sedimentasi, kecepatan aliran dalam sifon harus tinggi. Tetapi kecepatan yang tinggi menyebabkan bertambahnya kehilangan tinggi energi. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kecepatan yang tinggi dan kehilangan tinggi energi yang diizinkan harus tetap dijaga. Kecepatan aliran dalam sifon harus 2 kali lebih tinggi dari kecepatan normal aliran dalam saluran dan tidak boleh kurang dari 1 meter per detik. Lebih disukai lagi kalau tidak kurang dari 1,5 meter per detik. Kecepatan maksimum sebaiknya tidak melebihi 3 meter per detik. Perapat pada lubang masuk pipa. Bagian atas lubang pipa berada sedikit di bawah permukaan air normal. Ini akan mengurangi kemungkinan berkurangnya kapasitas sifon akibat masuknya udara ke dalam sifon. Kedalaman tenggelamnya bagian atas lubang sifon disebut air perapat atau water seal. Tinggi air perapat bergantung kepada kemiringan dan ukuran sifon. Pada umumnya 1,1 delta HF kurang dari air perapat kurang dari 1,5 delta HF sekitar 0,45 meter, minimumnya 0,15 meter, di mana delta HF-nya adalah beda tinggi kecepatan pada pemasukan. 5.5.4 kehilangan tinggi energi. Kehilangan tinggi energi pada sifon terdiri dari 1. Kehilangan masuk. Yang kedua, kehilangan akibat gesekan. Yang ketiga, kehilangan pada siku. Dan yang terakhir, yang keempat, kehilangan keluar. Kehilangan ini dapat dihitung dengan kriteria yang diberikan pada pasal 5.2. Nah, berikut ini adalah contoh sifon. Gambar 5.9, coba kita rotate dulu. Seperti ini gambar, ini adalah aliran sungainya, kemudian ini juga adalah sifonnya ya. Nah, ini sifon nih. Ini contoh sifon. Ini ada aliran sungai, kemudian ini ada saluran irigasinya. Nah, ini sifon ini melewati bawah sungai. Kisi-kisi penyaring. Kisi-kisi penyaring harus dipasang pada bukaan atau lubang masuk bangunan di mana benda-benda yang menyumbat menimbulkan akibat yang serius, misalnya pada sifon dan gorong-gorong yang panjang. Kisi-kisi penyaring dibuat jeruji-jeruji baja dan mencakup seluruh bukaan. Jeruji tegak dipilih agar bisa dibersihkan dengan penggaruk atau rek. Kehilangan tinggi energi pada kisi-kisi penyaring dihitung dengan HF sama dengan C kali V kuadrat per 2G, dan C-nya adalah sama dengan beta dikali S per B pangkat 4 per 3 kali sin theta, di mana HF-nya adalah kehilangan tinggi energi dalam meter, kemudian V-nya adalah kecepatan aliran melalui kisi-kisi, dan G-nya adalah percepatan gravitasi, C-nya adalah koefisien berdasarkan yang ini, betanya adalah faktor bentuk 2,4 untuk segi 4 dan 1,8 untuk jeruji bulat, kemudian S-nya adalah tebal jeruji, yang B ini adalah jarak bersih antara jeruji, dan tetanya adalah sudut kemiringan dari bidang horizontal. Nah, ini dia contoh gambar 5.10 tentang kisi-kisi penyaring.
Kemudian selanjutnya kita bahas tentang pelimpah. Biasanya sipon dikombinasi dengan pelimpah tepat di hulu bangunan itu. Dalam kondisi penempatan bangunan pengeluaran sedimen direncanakan pada ruas ini, serta ketersediaan lahan atau ruang mencukupi, maka disarankan dilakukan penggabungan bangunan pelimpah dengan bangunan pengeluar sedimen atau sedimen excluder. Pelimpah samping adalah tipe paling murah dan sangat cocok untuk pengaman terhadap kondisi kelebihan air akibat bertambahnya air dari saluran. Debit rencana pelimpah sebaiknya diambil 60% atau 120% dari Q rencana. Kemudian ada sipon jembatan. Kadang-kadang akan sangat menguntungkan untuk membuat apa yang disebut dengan jembatan sipon. Bangunan ini membentang di atas lembah yang lebar dan dalam. Mungkin juga untuk membuat talang bertekanan. Talang dan flow. Talang seperti gambar 5.11. Di bawah berarti ya, talang atau seperti gambar 5.11 adalah saluran buatan yang dibuat dari pasangan beton tulang, kayu atau baja maupun beton ferrosmen. Di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah dengan panjang tertentu, saluran pembuang sungai, jalan atau rel kereta api dan sebagainya. Dan saluran talang minimum ditopang oleh dua pilar atau lebih dari konstruksi pasangan batu untuk tinggi kurang dari 3 meter dan konstruksi pilar dengan beton betulang untuk tinggi lebih dari 3 meter. Sedangkan flume seperti gambar 5.13 adalah saluran-saluran yang dibuat dari pasangan beton baik yang bertulang maupun tidak bertulang, baja atau kaya maupun beton ferrosmen. Di dalamnya air mengalir dengan permukaan bebas, dibuat melintas lembah yang cukup panjang di atas 60 meter atau di sepanjang lereng bukit dan sebagainya. Dan dasar saluran flume terletak di atas muka tanah bervariasi tinggi dari 0 meter dan maksimumnya 3 meter. Untuk menopang perbedaan tinggi antara muka tanah dan dasar saluran flume dapat dilaksanakan dengan tanah timbunan atau pilar pasangan batu atau beton bertulang. Nah, pertama kita bahas tentang talang dulu ya untuk potongan melintang. Potongan melintang bangunan tersebut ditentukan oleh nilai banding B banding H, di mana B-nya adalah lebar bangunan dan H adalah kedalaman air. Nilai banding bersekitar antara 1 sampai 3 yang menghasilkan potongan melintang hidrolis yang lebih ekonomis. Yang kedua tentang kemiringan dan kecepatan. Kecepatan di dalam bangunan lebih tinggi daripada kecepatan di potongan saluran biasa, tetapi kemiringan dan kecepatan dipilih semikian rupa sehingga tidak akan terjadi kecepatan superkritis atau mendekati kritis karena aliran cenderung sangat tidak stabil. Untuk nilai banding potongan melintang pada pasal 5.6.1 ini memberikan kemiringan maksimumnya I sama dengan 0,002. Kemudian ada peralihan ya. Peralihan masuk dan keluar dapat diperkirakan dengan gambar 5.1 dan menghitung kehilangan tinggi energi dengan persamaan 5.3 dan 5.4. Untuk menentukan panjang peralihan di hulu maupun di hilir dihitung dengan rumus 5.12. Nah, berikut ini adalah contoh talang. Gambar 5.11 ini contoh talang ya. Talang air ini ada saluran, kemudian ini adalah talangnya gitu ya, tumpuan dan pilar dari pasangan batu. Nah, ini disebutnya talang nih bagian penerus. Kemudian ada ini yang namanya peralihan nih, kan ada peralihan dari yang ke sini menerus, alirannya dari sini ke sini seperti itu teman-teman ya. Ini ada jalan inspeksi, kemudian ini ada lindungan talutnya. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Oke, selanjutnya tinggi jagaan. Tinggi jagaan untuk air yang mengalir dalam talang atau flume didasarkan pada debit, kecepatan dan faktor-faktor lain. Harga-harga tinggi jagaan dapat diambil dari KP03 saluran pasangan 3.6 saluran pasangan. Untuk talang yang melintasi sungai atau pembuang harus dipakai harga ruang bebas sebagai berikut nih. Pembuang internal Q5 plus 0,5 meter, di mana Q5 ini adalah debit dalam curah hujan 5 tahunan ya. Pembuang ekstern dengan Q25 plus 1 meter sungai, Q25 plus ruang bebas bergantung kepada keputusan perencana tapi tidak kurang dari 1,5 meter. Perencana akan mendasarkan pilihannya pada karakteristik sungai yang dilintasi seperti kemiringan, benda-benda hanyutan, agradasi, dan degradasi. Kemudian ada bahan
Pipa baja sering digunakan untuk talang kecil karena mudah dipasang dan sangat kuat. Untuk debit kecil, pipa-pipa ini lebih ekonomis daripada tipe-tipe bangunan atau bahan lainnya, tetapi baja memiliki satu ciri khas yang harus mendapat perhatian khusus. Baja mengembang atau ekspansi jika kena panas. Ekspansi baja lebih besar dari bahan-bahan lainnya. Oleh sebab itu harus dibuat sambungan ekspansi. Sambungan ekspansi hanya dapat dibuat dari satu sisi saja atau di tengah pipa, bergantung kepada bentang dan jumlah titik dukung atau bearing point. Pipa-pipa terpendam tidak begitu memerlukan sarana semacam ini karena variasi temperatur lebih kecil dibandingkan untuk pipa di udara terbuka. Foam yang dibuat dari kayu, baja, atau beton untuk menyeberangkan air lewat saluran pembuang atau irigasi yang lain, petani sering menggunakan foam kayu. Foam baja atau beton dipakai sebagai talang. Untuk debit-debit yang besar, lebih disukai foam beton. Kedua tipe bangunan tersebut dapat berfungsi ganda jika dipakai sebagai jembatan orang atau baja atau kendaraan beton. Atau kendaraan dengan beton ya. Jadi ini maksudnya kedua tipe bangunan tersebut dapat berfungsi ganda jika dipakai sebagai jembatan orang dengan dari bahan baja atau kendaraan dengan bahan beton. Belum merupakan saluran tertutup jika dipakai sebagai jembatan jalan. Standar ukuran dan penunggangan talang. Analis pembebanan pertama itu kemudian bebanan talang atau akuadak irigasi. Selain beban air irigasi, dihitung juga beban lalu lalang sesuai fungsi jembatan. Kemudian bebanan akibat berat air sesuai volume air yang melalui talang, yaitu debit dikali panjang talang. Kemudian ada lagi pembebanan jembatan diuraikan pada KP06 parameter bangunan. Bangunan talang dilengkapi jembatan dari dua bagian, yaitu bangunan atas dan bangunan bawah. Yang pertama bangunan atas ya. Untuk talang yang box bagian atasnya seyogyanya dilengkapi dengan jembatan, baik sebagai jalan inspeksi yang digunakan untuk direncanakan untuk memeriksa dan memelihara jaringan irigasi, atau sekaligus berfungsi sebagai jalan utama yang dipakai oleh kendaraan komersial di pedesaan. Nah, kapasitas talang ditunjukkan seperti pada tabel 5.7. Selanjutnya ada klasifikasi. Semua jembatan di atas box talang digolong sebagai jalan kelas 3 atau lebih rendah menurut standar Bina Marga sesuai RSNI nomor T02 tahun 2005 dan merupakan jembatan satu jalur. Untuk jembatan di atas box talang dimanfaatkan juga untuk keperluan jalan inspeksi. Jalan inspeksi tersebut direncanakan dengan mengikuti standar Bina Marga. Nah, ini dia lebar standar jembatan di atas talang untuk kelas 3, 4, dan 5-nya. Untuk lebar di atas talang 3 meter untuk kelas 3, kelas 4-nya 3 meter juga, kelas 5-nya 1,5 meter lebar. Pembebanan jembatan di atas talang. Jembatan di atas talang disesuaikan dengan pembebanan jembatan di atas talang disesuaikan pembebanan jembatan dalam bagian KP06 parameter bangunan. Panjang talang dan panjang transisi. Panjang talang atau panjang box talang satu ruas. Untuk membuat standarisasi penunggangan beton, maka dibuat konstruksi maksimum 10 meter dan minimumnya 3 meter. Panjang peralihan atau L1. Panjang peralihan adalah panjang transisi antara saluran dengan box talang. Panjang saluran transisi ditentukan oleh sudut antara 12 derajat 30 detik hingga 25 derajat garis as. Nah, ini peralihannya seperti ini ya. Sesuai dengan ini ya teman-teman ya peralihannya. Panjang peralihan atau transisi dihitung dengan rumus berikut. Panjangnya nih, panjang peralihannya berapa? L1 sama dengan B min 6 per 2 kali cos alfa, di mana B-nya adalah lebar permukaan air di saluran, B kecilnya adalah lebar permukaan air di bagian talang. L adalah panjang peralihan atau transisi antara talang dengan saluran, dan alfa adalah sudut antara garis as talang dengan garis pertemuan permukaan air. Oh, ini alfanya, kemudian ini B kecilnya. Ini B besar min B kecil, bukan 6. Kehilangan tinggi muka air di talang. Total kehilangan tinggi muka air di talang atau delta dapat dihitung dengan rumus delta H sama dengan H1 plus H2 plus H3, di mana H1-nya adalah kehilangan tinggi muka air di bagian masuk, H2 adalah kehilangan tinggi muka air di sepanjang talang, H3 adalah kehilangan tinggi muka air di bagian keluar dalam meter, dan S2-nya adalah kemiringan memanjang talang.
di mana H1-nya adalah F0 dikali HV2 min HV1, di mana F0 adalah koefisien kehilangan tinggi muka air di bagian masuk, dan HV2 adalah L1 dikali S1 min S2, yang mana S1-nya adalah kemiringan memanjang saluran di hulu dan S2-nya adalah kemiringan dasar talang. Selanjutnya, H kali V1 sama dengan V1 kuadrat per 2G. Dan V1-nya adalah kecepatan aliran di bagian hulu dan G adalah percepatan gravitasi dan seterusnya ya teman-teman ya. Rumus-rumus di talang ini bisa dibaca pada paparan ini, pada dokumennya juga. Desain parameter yang digunakan untuk perhitungan struktur. Nah, ini parameternya apa? Nilainya ini ada berat jenisnya berapa, nanti tinggal dikali dengan volume sehingga mendapatkan beratnya. Penulangan talang beton bertulang dirancang sedemikian rupa sehingga satu, diameter tulangan yang digunakan 22 mm, 19 mm, 16 mm, dan 12 mm. Bentuk atau ukuran segmen tulangan sederhana dan praktis. Pembentukan dan penempatan tulangan direncanakan sedemikian rupa sehingga bila penutup beton pecah karena benturan keras atau aus, ujung tulangan tidak akan menonjol ke permukaan lantai. Nah, berikut ini contoh gambarnya ya dari konstruksi talang. Berikut ini juga Pak, tabel 5.9 adalah matriks dimensi dan standar penulangan talang. Nah, ini di sini teman-teman sudah bisa menggunakan template ini. Kalau misalnya teman-teman sedang merencanakan talang, maka ini tulangannya sudah bisa menjadi acuan ya teman-teman ya. Ini dimensi talangnya berapa, kemudian jalan untuk kendaraannya berapa, panjang bentangnya berapa, sudah ada semua di sini. Kemudian tulang yang dipakai ini sudah ada juga di sini teman-teman, seperti itu. Jadi ini sudah ada standarnya untuk mempermudah teman-teman dalam perencanaan sehingga nantinya tulangannya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu poros gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini bangunan bawah, lantai talang terletak di atas tumpuan atau abutmen di kedua sisi saluran. Tumpuan ini meneruskan berat beban ke pondasi. Untuk talang dengan jembatan yang bentangnya besar diperlukan satu atau lebih pilar di sungai atau saluran pembuangan guna mendukung bangunan atas agar mengurangi beban yang ditumpuk. Biasanya pondasi berupa telapak sebar atau split footing. Bila beban tanah di bawah pondasi tidak cukup kuat, maka dipakai tiang pancang. Tiang pancang ini dapat dibuat dari beton, baja, atau kayu. Kedalaman pondasinya, pondasi tumpu harus berada di bawah garis kemiringan 1-4 dari dasar sungai dan saluran pembuang seperti terlihat pada gambar di bawah. Nah, ini dia tumpuannya. Kemudian, atau di bawah garis paralel dengan kemiringan sampai pada jarak 1,5 meter untuk tebing sungai bertalut pasangan dan 2,5 meter untuk talut tanah. Tiang pancang talang atau jembatan di sungai atau saluran alam sekurang-kurangnya 1 meter di bawah elevasi dasar. Untuk pasangan pondasi di sekitar tiang pancang diusahakan diberi perlindungan terhadap gurusan erosi akibat arus sungai. Tinggi jagaan dan debit rencana. Tinggi jagaan atau ruang bebas tanah yang dimanfaatkan sebagai jembatan yang melintasi sungai atau saluran pembuang alam harus lebih 1,5 meter dari muka air pada debit rencana. Kemudian debit rencana sungai yang sering digunakan adalah debit dengan periode ulang 20 tahunan atau Q20. Bangunan elevated flow. Elevated flow merupakan saluran air melalui celah sempit yang ditinggikan dari permukaan tanah. Kemiringan memanjang saluran flam dibuat curam daripada saluran di hulu atau di bagian hilirnya. Kecepatan maksimum yang diizinkan adalah 4 meter per detik. Kecepatan normal 0,7 sampai 3 meter per detik. Bila tingginya cukup, maka kemiringan saluran flume dapat dibuat lebih besar daripada 1:250 atau 1:400. Atau dalam hal ini 0,00285 atau 0,0025. Secara umum, aliran di elevated flow ini dihitung sebagai aliran merata di hilir dan hulu saluran standar. Panjang saluran transisi sebagai berikut. Nah, ini adalah bagian aliran masuk di elevated flow. Ini saluran transisinya, sedangkan ini adalah elevated flow-nya ya.
Konstruksi flam umumnya menggunakan beton dengan potongan melintang segi 4 dan secara normal setiap 8 meter diberi water stop seperti gambar berikut. Nah, ini adalah saluran tiap 6 atau 8 meter diberi water stop. Oke, selanjutnya penentuan dimensinya. Penentuan dimensi potongan flam segi 4 dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama melalui grafik, kemudian yang keduanya adalah dengan perhitungan. Oke, kita mulai dari yang grafik dulu ya. Konstruksi flam biasanya menggunakan beton. Dimensinya diketahui melalui grafik yang tertera pada gambar 5.13. Dimensi dapat ditentukan jika diketahui debit Q-nya dan slope atau kemiringan memanjang saluran serta koefisien kekasarannya dalam N. Nah, berikut ini gambar 5.15 grafik untuk menentukan dimensi flam berdasarkan B dan D flamnya, di mana B-nya adalah lebar saluran, D adalah tinggi aliran dalam saluran, N adalah koefisien kekasaran atau mending ya. Ini adalah kemiringan atau slope potongan memanjang. Dengan perhitungan yang digunakan sama dengan rumus untuk perhitungan saluran terbuka. Tinggi jagaan atau freeboard dihitung dengan 1. Minimum tinggi jagaan sekitar 0,1 sampai 1,5 kali lining saluran di hulu dan di hilir. 2 FB sama dengan 0,07 D ditambah HV ditambah 0,05 minus 0,15. Berikut ini adalah gambar potongan memanjang dari flamnya ya. Potongan memanjangnya seperti berikut. Kemudian perhitungan gesekan karena kemiringan I di elevated flam sama dengan N kuadrat V kuadrat per R pangkat 4/3. Peralihan hulu elevated. Perhitungan kehilangan tinggi jenis peralihan punggung patah seperti gambar di bawah ini. Ini dia koefisien di bagian inlet F0 sama dengan 0,25 dan outletnya 0,3. Transisi di bagian masuk inlet. Gesekannya dengan rumus berikut, kontraksi dengan rumus berikut, elevated flam gesekannya dengan rumus berikut, dan transisi di bagian outlet gesekannya seperti berikut nih rumusnya nih. Dan total kehilangan energinya sama dengan H1 ditambah H2 tambah H3. Nanti ini tambah ini tambah ini itu teman-teman ya. Nah, itu adalah kehilangan tingginya delta sigma hanya atau sigma dari kehilangan tingginya. Kemudian harga koefisien kehilangan tinggi yang masuk dan keluar dapat dilihat pada tabel 5.3. Ada kriteria perencanaan saluran KP03. Di Indonesia pada umumnya saluran flam diletakkan di atas timbunan kurang dari 3 meter. Elevated flam diletakkan di atas pilar dengan pertimbangan antara lain 1. Bila timbunan lebih dari 3 meter. Yang kedua, harga biaya timbunan tanah lebih mahal daripada biaya pilar yang disebabkan antara lain sumber tanah timbunan lokasinya jauh dari lokasi. Yang ketiga, terkait masalah pembebasan tanah. Daftar dimensi elevated flam. Untuk memudahkan menentukan dimensi saluran elevated flam, maka dibuat daftar yang terkait dimensi, debit, kecepatan, dan kemiringan memanjang saluran seperti pada tabel berikut. Nah, ini teman-teman udah ada tabelnya, jadi teman-teman semua bisa dengan mudah untuk menentukan D-nya berapa, A-nya berapa untuk dimensi dan hitungan hidrolik dari elevated flamnya ya. Sudah didapat nih dengan kemiringan sekian, V-nya berapa, Q-nya berapa, dengan B kali H-nya berapa. Nah, ini sudah ada tabelnya, sehingga akan memudahkan, insya Allah memudahkan ini teman-teman untuk perhitungan hidroliknya, sehingga tercapai debit rencana yang diinginkan untuk dialirkan melewati flam tersebut gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke desain parameter desain yang digunakan. Ini ada parameternya apa, berat jenisnya, kemudian ada beban hidup. Ini kriteria desain parameter perhitungan strukturnya ya. Kemudian penulangan talang beton betulang ini dirancang sedemikian rupa sehingga 1 diameter tulangan yang digunakan 10 mm, 12 dan 16 mm. Bentuk atau ukuran segmen penulangan sederhana dan praktis. Konstruksi flam direncanakan dengan dimensi seperti pada gambar dan matriks di bawah. Nah, ini dia.
gambarnya seperti ini. Nah, ini dimensinya ya teman-teman ya. Di sini juga sudah ada tabel dimensi desain dan penerangan efektif lamnya. Jadi ini sudah ada jenis tipe flamnya, kemudian ada dindingnya, apa bagian atas atau bawah, kemudian ini dalam bentuk lebarnya berapa, tinggi salurannya berapa, sudah ada di sini secara memanjang. Kemudian di bawahnya ini sudah ada tulangannya berapa yang bisa digunakan, seperti itu teman-teman. Dan sudah ada ininya ya, selimut beton sudah ada di sini, ketebalannya berapa sudah ada di sini juga. Jadi teman-teman sudah bisa lebih praktis dalam mendesain dengan mengacu pada tabel ini. Tapi baiknya juga melakukan pengecekan penghitungan strukturalnya ya, dengan beban yang uh, yang ya bebannya lah, paling tidak beban dari flamnya itu sendiri, dan juga beban dari air debit yang dialirkan. Kemudian bangunan terjun, secara umum bangunan terjun atau buat miring diperlukan jika kemiringan permukaan tanah lebih curam daripada kemiringan maksimum saluran yang diizinkan. Bangunan semacam ini mempunyai 4 bagian fungsional, masing-masing memiliki sifat perencanaan yang khas. Yang pertama, bagian hulu pengontrol, yaitu bagian di mana aliran menjadi super kritis. Yang kedua, bagian di mana air dialirkan ke elevasi yang lebih rendah. Yang ketiga, bagian tepat di sebelah kiri potongan U dan gambar 5.13, yaitu tempat di mana energi diredam. Yang keempat adalah bagian peralihan saluran, memerlukan lindungan untuk mencegah erosi. Kemudian pertama kita bahas dulu tentang bagian pengontrol. Pada bagian pertama bangunan ini, aliran di atas ambang kontrol hubungan tinggi energi yang memakai ambang sebagai acuan H1 dan debit Q. Pada pengontrol ini bergantung pada ketinggian ambang P1. Potongan memanjang mercu bangunan, kedalaman bagian pengontrol yang tegak lurus terhadap aliran dan lebar bagian pengontrol ini. Keuntungan dari penggabungan semacam ini adalah bangunan pengontrol tidak menyebabkan pengempangan dan sedimentasi atau menurunnya muka air dan erosi di saluran hulu. Nah, berikut ini contoh yang tumpu. Nah, berikut ini bangunan terjun, peristilah yang berhubungan dengan bangunan produk energi. Ini ambang bendung, ada penurunan tinggi energinya. Ini bila tadi terlalu curam ya tanah dasarnya, maka ada bangunan kontrol di sini untuk mengurangi energi dari energi yang dibawa oleh air, seperti itu teman-teman semua. Gambar 5.18a, ilustrasi peristilahan yang berhubungan dengan lebar efektif dan ruang olaf di bangunan terjun lurus. Berikut ini perhitungan hidrolisnya teman-teman ya. Lebar bukaan efektif B sama dengan B sama dengan Q per 1,1 kali M kali H pangkat 3/2, di mana H adalah H1 ditambah P1 per 2G. B adalah lebar bukaan efektif dalam meter, Q-nya adalah debit, M adalah koefisien aliran yang sama dengan 1, H adalah tinggi garis energi di udik, H1 adalah tinggi muka air di udik, P1 adalah kecepatan aliran saluran di hulu. Kemudian tinggi ambang di hilir A sama dengan setengah DC, di mana DC adalah Q kuadrat per GB kali B kuadrat pangkat 3, di mana A adalah tinggi ambang hilir, DC adalah kedalaman air kritis, Q adalah koefisien aliran adalah 1, dan B adalah lebar bukaan efektif, dan seterusnya. Bangunan terjun tegak menjadi lebih besar apabila ketinggiannya ditambah. Juga kemampuan hidrolisnya dapat berkurang akibat variasi di tempat jatuhnya pancaran di lantai kolam jika terjadi perubahan debit. Bangunan terjun sebaiknya tidak dipakai apabila perubahan tinggi energi di atas bangunan melebihi 1,5 meter.
Dengan bangunan terjun tegak, luapan yang jatuh bebas akan mengenai lantai kolam dan bergerak ke hilir pada potongan U. Akibat luapan dan turbulensi, pusaran air di dalam kolam di bawah tirai luapan, sebagian dari energi diredam dan di depan potongan U. Energi selebihnya akan diredam di belakang potongan U. Nah, bangunan terjun dengan bidang tegak sering dipakai pada saluran induk dan sekunder bila tinggi terjun tidak terlalu besar. Menurut perencanaan teknis Direktorat Integrasi tahun 1980, tinggi terjun tegak dibatasi sebagai berikut. 1. Tinggi terjun tegak maksimumnya 1,5 meter untuk debit, kurang dari 2,5 meter kubik per detik. Kemudian tinggi terjun maksimum 0,75 meter untuk Q debit yang lebih besar dari 2,5 meter kubik per detik. Nah, misalnya ini dapat digabungkan untuk membuat perkiraan awal tinggi bangunan sudah. Seperti ini rumusnya ya teman-teman ya. Bisa teman-teman baca sendiri. Ada bilangan floatnya juga yang harus dipenuhi. Kemudian bangunan terjun miring. Permukaan miring yang menghantar air ke dasar kolam olak adalah praktek perencanaan yang umum, khususnya jika tinggi energi jatuh lebih dari 1,5 meter. Pada bangunan terjun, kemiringan permukaan belakang dibuat securah mungkin dan relatif pendek. Jika peralihan ujung runcing dipakai di antara permukaan pengontrol dan permukaan belakang hilir, disarankan untuk memakai kemiringan yang tidak lebih curam dari 1:2. Seperti berikut teman-teman semua. Sketsa dimensi tabel A.2.6 lampiran 2. Alasannya adalah untuk mencegah pemisahan aliran pada sudut miring. Jika diperlukan kemiringan yang lebih curam, sudut runcing harus diganti dengan kurva peralihan dengan jari-jari R sama dengan 0,5 H max. Harga-harga Y, U, dan HD yang dapat digunakan untuk perencanaan kolam di belakang potongan U mungkin dapat ditentukan dengan menggunakan tabel A.6 lampiran 2. Tinggi energi HU pada luapan yang masuk kolam pada potongan U mempunyai harga yang jauh lebih tinggi jika digunakan permukaan hilir yang miring dibandingkan apabila luapan jatuh bebas seperti pada bangunan terjun tegak. Sebabnya ialah bahwa dengan bangunan terjun tegak, energi diredam karena jadinya benturan luapan dengan lantai kolam dan karena pusaran turbulensi air di dalam kolam di bawah tirai luapan. Dengan bangunan terjun miring, peredam energi menjadi jauh berkurang akibat gesekan dan aliran turbulensi di atas permukaan yang miring. Selanjutnya kita akan membahas tentang got miring. Bila saluran mengikuti kemiringan lapangan yang panjang dan curam, maka sebaiknya dibuat got miring. Aliran dalam got miring adalah super kritis dan bagian peralihannya harus licin, berangsur agar tidak terjadi gelombang. Gelombang ini bisa menimbulkan masalah di dalam potongan got miring dan kolam olah karena gelombang sulit diredam. Kemudian ada peralihan oleh USBR tahun 1978 menganjurkan agar aturan berikut diikuti dalam perencanaan geometris bagian peralihan masuk dan keluarnya. 1. Kontangin sudut bentuk permukaan air alfa tidak boleh kurang dari 3,375 kali bilangan float aliran. Bila kriteria ini tidak berhasil mengontrol pelenturan, maka pelenturan maksimum sebaiknya 30 derajat pada peralihan masuk dan 25 derajat pada peralihan keluar. Dan rumus kotaknya alfa harus lebih besar sama dengan 3,375 kali floatnya, di mana FR atau floatnya adalah sama dengan V per akar 1 min K kali G D cos theta. Faktor percepatan K dapat mempunyai harga berikut tergantung dengan pelengkungan lantai. K sama dengan 0 untuk lantai peralihan pada satu bidang tidak perlu horizontal. Kemudian rumus K yang lainnya seperti berikut: V kuadrat per G kali R kali cos theta untuk peralihan pada kurva bulat sama dengan K sama dengan tan theta L min tan theta 0 kali 2HV kali cos kuadrat theta 0 per LT. Nah, ini keterangan masing-masing rumusnya ya teman-teman ya. USBR membatasi harga K sampai dengan maksimumnya 0,5 untuk menjamin agar tekanan positif pada lantai tetap ada. Peralihan masuk non simetris pada perubahan pada trase tepat di depan bangunan harus dihindari karena hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya gelombang silang di dalam got miring dan arus deras di dalam kolam olah. Yang ketiga, kecepatan saluran di got miring tidak boleh melebihi
tidak melebihi 2 meter per detik untuk saluran pasangan batu dan 3 meter per detik saluran dari pasangan beton. Nah, ini contoh bentuknya saluran got miring. Bangunan pembawa. Nah, ini persamaan Bernoulli dipakai untuk menghitung perubahan aliran di dasar got miring. Persamaan tersebut harus dicoba dulu. Ini rumus dari Bernoulli-nya, di mana rumus Bernoulli D1 ditambah HV1 plus Z1 sama dengan D2 ditambah HV2 plus HF sama dengan Z2, di mana D1 adalah kedalaman di ujung hulu kolam, HV1 tinggi kecepatan di ujung hulu, dan D2 adalah kedalaman di ujung kolam. Nah, ini di hulu sama dengan di hilir ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat D2-nya adalah kedalaman di ujung kolam, HV2-nya adalah tinggi kecepatan di ujung hilir, kemudian HF-nya adalah kehilangan energi akibat gesekan pada ruas. Z1 adalah jarak bidang referensi pertama, Z2 adalah jarak bidang referensi dalam meter. Kehilangan energi karena gesekan HF sama dengan sudut gesekan rata-rata SH pada ruas kali panjangnya L. Dengan rumus Manning atau Stickler, sudut gesekan tersebut adalah IF sama dengan V kuadrat per K kuadrat kali R pangkat 4 per 3, di mana V adalah kecepatan aliran, K-nya adalah koefisien kekasaran, dan R adalah jari hidrolis. Kehilangan energi akibat gesekan HF boleh diabaikan untuk got miring yang panjangnya kurang dari 10 meter. Potongan biasa untuk bagian miring bangunan ini adalah segi 4, tetapi andai kata ada bahaya terjadi aliran yang tidak stabil dan timbulnya kembang, maka potongan dengan dasar berbentuk segitiga dan dinding vertikal dapat dipilih. Nah, tinggi dinding got miring yang dianjurkan sama dengan kedalaman maksimum ditambah dengan tinggi jagaan atau 0,4 kali kedalaman kritis di dalam potongan got miring ditambah dengan tinggi jagaan yang mana saja yang lebih besar. Kemudian ini tinggi minimum untuk got miringnya ya, dari USB atau 1973. Ini kapasitas debit dari got miringnya, kemudian tinggi jagaannya sekian. Bila kecepatan di dalam got miring lebih dari 9 meter per detik, maka kemungkinan volume air tersebut bertambah akibat penghisapan udara oleh air. Peninggian dinding di dalam situasi ini termasuk persyaratan yang harus dipenuhi, di samping persyaratan bahwa kedalaman air tidak boleh kurang dari 0,4 kali kedalaman kritis. Nah, ini jika kemiringan got miring kurang dari 1:2, maka bagian potongan curam yang pendek harus dibuat untuk menghubungkannya dengan kolam olah. Kemiringan potongan curam ini sebaiknya antara 1:1 dan 1:2, diperlukan kurva vertikal di antara potongan got miring dan potongan berkemiringan curam tersebut. USBR menganjurkan penggunaan kurva parabola untuk peralihan ini karena kurva ini akan menghasilkan harga K yang konstan. Usapan ini dapat menjelaskan kurva parabola yang dimaksud, Y sama dengan X kali tan theta plus tangen theta L min theta 0 kali X kuadrat per LP, di mana X adalah jarak horizontal di awal, Y adalah jarak vertikal dari awal. LT adalah panjang horizontal dari awal sampai akhir atau ujung, D theta 0 adalah sudut kemiringan lantai pada awal kurva, dan theta L adalah sudut kurva. Aliran tidak stabil. Pada got miring yang panjang ada bahaya timbul ketidakstabilan aliran yang disebut aliran getar atau slug atau pulsating flow. Bila got miring ini panjangnya lebih dari 30 meter, harus dicek dengan cara menghitung bilangan Federenikov, di mana V sama dengan 2BV per 3P kali akar GD cos theta, dan bilangan Montori, di mana M kuadrat sama dengan V kuadrat per GIL cos theta. Ini dia keterangannya. Harga-harga yang dihitung pada gambar 5.23a. Jika titiknya terletak di daerah aliran getar, maka faktor bentuk D per P dihitung dan diplot pada gambar 5.23a yang ini ya teman-teman ya. Diplotnya kalau misalnya tadi titiknya terletak di aliran getar. Jika memang demikian halnya, maka kalau mungkin panjang, kemiringan atau lebarnya harus dirubah. Apabila hal ini tidak mungkin, maka harus disediakan longgaran khusus untuk aliran deras di dalam kolam olah dengan menggunakan tinggi jagaan tambahan dan mungkin alat peredam gelombang atau wave suppressor. Oke, itu dia dari pembahasan kita di poin kelima ini.
Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Dan semoga apa yang kita semua cita-citakan dapat segera terwujud. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.